Jika aku bisa. Kita menzolimi orang lain nih. Ketika itu kita minta maaf sama dia. Mau dia maafkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting aku udah minta maaf. Apakah selesai urusan? Tidak selesai. Urusan kita sama Allah bisa jadi selesai karena kita sudah taubat. Tapi urusan kita sama dia tidak akan selesai sampai hati dia benar-benar ridho. Bertahun-tahun kau nyakitkan dia dan kau hanya minta maaf sekali saja. Aku minta maaf ya. Kau mau maafkan silahkan. Kau tak ada pun tidak apa-apa. Yang penting urusan aku udah selesai. Adil gak kayak gitu? Tak bisa. Urusanmu selesai ketika dia memang sudah benar-benar ridho dengan kita. Karena yang pertama, dia punya doa yang pasti langsung Allah kabulkan ketika dia terzolimi. Walaupun doanya itu doa yang buruk. Di surah 4 ayat 148, Allah tidak menyukai doa-doa yang buruk kecuali yang diucapkan orang yang terzolimi. Allah suka dan Allah kabulkan. Hati-hati. Dia punya doa yang langsung Allah kabulkan. Yang kedua, dia punya keuntungan di akhirat. Kalau dia simpan itu, maka nanti di akhirat orang-orang yang terzolimi akan mengambil pahala orang-orang yang menzoliminya sampai habis. Ketika sudah habis pahalanya, maka orang-orang yang terzolimi ini akan mentransfer dosa dia ke orang yang menzolimi dia. Maka ketika itu Habil tidak langsung balas. Biarkan kau mau bunuh aku, bunuhlah. Nanti kita ketemu di akhirat. Biarkan kejahatanmu menjadi keuntungan bagiku di akhirat nanti. Siapa di antara kalian yang juga dapetin kalimat kayak gini? Nggak apa-apa, nggak dimaafin, yang penting kita udah berusaha buat minta maaf. Kemudian seakan-akan kalian beranggapan bahwasannya ya udahlah, nggak dimaafin nggak apa-apa, yang penting aku udah berusaha minta maaf, dosaku udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak aja. Yang perlu kalian tahu bahwasannya berdosa kepada Allah dan berdosa kepada manusia itu sungguh sangat berbeda. Kalau kepada Allah, Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun kalau manusia tidak semudah itu. Hati-hati dengan orang yang terzalimi karena dia memiliki dua privilege yang sangat besar sekali. Yang pertama, dia berhak untuk tidak memaafkan kesalahan kalian dan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Itu bisa dan boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, dia berhak dan dia boleh untuk mendoakan keburukan kepada orang yang telah mendoliminya. Hah? Emang boleh doakan keburukan untuk orang lain? Tentu boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa 148, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man dzulima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang buruk kecuali keluar daripada lisan orang yang terdolimi. Karena teman-teman, doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang terdolimi itu manjurnya luar biasa. Jadi kalau emang benar-benar orang itu didolimi, misal kalian mendolimi seseorang, dia berhak menuntut kalian di akhirat, dan dia berhak tidak memaafkan kalian, dan dia berhak juga dan diperbolehkan untuk mendoakan keburukan kepada kalian. Tapi memaafkan dan mengikhlaskan adalah jalan yang lebih indah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dia itu memaafkan dan masih tetap berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepada dia, orang yang telah menzalimi dia, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar sekali. Maka buat kalian yang masih suka berbuat zalim kepada manusia, segeralah bertobat kepada Allah dan benar-benar meminta maaf sampai benar-benar dimaafin. Karena kalau tidak, mereka yang engkau dolimi akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah dan itu akan sangat merepotkanmu kelak di akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan mati Allah, lancar terus ya puasanya. Ini video pendek untuk siapapun yang lagi disakitin, dijahatin orang, lagi menahan marah, menahan hasad, Masya Allah. Ini adalah hadis diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat itu ngumpul di masjid. Terus kata Nabi, ini bakal datang nih seorang ahli surga nih. Terus datanglah bapak-bapak biasa dengan jenggotnya basah habis wudhu, di tangan kirinya nenteng sendal alas kakinya. Dan hari itu berlalu, dilihatin sama para sahabat. Besoknya Nabi berkata yang sama, nih bakal datang seorang ahli surga nih. Datang bapak-bapak yang sama, ya. Hari ketiga juga begitu, 3 hari berturut-turut disebut akan datang seorang ahli surga dan orangnya si bapak itu. Akhirnya setelah semuanya bubar, ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, beliau mengikuti si bapak-bapak yang disebut ahli surga tersebut. Pura-puranya ada masalah sama ayahnya, bilang boleh nggak nginep di rumah kamu 3 hari. Lalu ketika nginep di rumahnya, diizinkan nginep di rumahnya, tujuannya pengen nyari tahu dia punya amalan apa sih sampai disebutkan oleh Rasulullah dia adalah seorang ahli surga. Diperhatiin, sholat malam, kadang nggak sholat malam, sesekali cuma zikir, takbir, bangun subuh, ya.
Terus dilihatin lagi amalan lainnya, apakah hafalan Qur'annya, dibaca Qur'annya, itu juga biasa-biasa aja, standar. Sampai akhirnya di hari ketiga, jujur sebetulnya aku nggak ada masalah sih sama orang tua aku. Cuman Rasul pernah berkata, kamu tuh ahli surga 3 hari berturut-turut. Apa amalan kamu kira-kira? Terus dijawab, ya amalan di sini saya ini aja apa adanya. Tapi ketika akhirnya akan pulang, dijelaskan oleh sahabat yang disebut ahli surga tadi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa aku tidak pernah menyimpan dendam dan juga tidak pernah hasad kepada siapapun, insya Allah. Maka ini amalan hati luar biasa teman-teman. Oke, mungkin tersakiti kitanya, tapi ternyata tersakitinya kita itu bisa jadi amalan yang Rasul sebut ini amalan orang ahli surga nih. Karena akhirnya sahabat tadi Abdullah bin Amr bin Al-As juga berkata, wah ini yang saya nggak sanggup. Ini yang saya nggak sanggup. Ini yang tidak semua orang sanggup. Ya, karena bicara kemampuan menahan amarah, padahal dia punya hak untuk marah terutama, itu luar biasa banget. Ya, maka buat siapapun yang sedang nggak enak hatinya dijahatin sama orang, yuk kita beriman pada hadis ini bahwa ini adalah jalan supaya mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga oleh Allah. Semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kalian semua, yang lancar puasanya ya. Gimana puasanya lancar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika aku bisa, Kita menzolimi orang lain nih. Ketika itu kita minta maaf sama dia. Mau dia maafkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting aku udah minta maaf. Apakah selesai urusan? Tidak selesai. Urusan kita sama Allah bisa jadi selesai karena kita sudah taubat. Tapi urusan kita sama dia tidak akan selesai sampai hati dia benar-benar ridho. Bertahun-tahun kau nyakitkan dia dan kau hanya minta maaf sekali saja. Aku minta maaf ya. Kau mau maafkan silahkan. Kau tak pun tidak apa-apa. Yang penting urusan aku udah selesai. Adil gak kayak gitu? Tak bisa. Urusanmu selesai ketika dia memang sudah benar-benar ridho dengan kita. Karena yang pertama, dia punya doa yang pasti langsung Allah kabulkan ketika dia terzolimi. Walaupun doanya itu doa yang buruk. Di surah 4 ayat 148, Allah tidak menyukai doa-doa yang buruk kecuali yang diucapkan orang yang terzolimi. Allah suka dan Allah kabulkan. Hati-hati. Dia punya doa yang langsung Allah kabulkan. Yang kedua, dia punya keuntungan di akhirat. Kalau dia simpan itu, maka nanti di akhirat orang-orang yang terzolimi akan mengambil pahala orang-orang yang menzoliminya sampai habis. Ketika sudah habis pahalanya, maka orang-orang yang terzolimi ini akan mentransfer dosa dia ke orang yang menzolimi dia. Maka ketika itu Habil tidak mau langsung balas. Biarkan kau mau bunuh aku, bunuhlah. Nanti kita ketemu di akhirat. Biarkan kejahatanmu menjadi keuntungan bagiku di akhirat nanti. pilih meskipun Siapa di antara kalian yang juga dapetin kalimat kayak gini? Nggak apa-apa, nggak dimaafin, yang penting kita udah berusaha buat minta maaf. Kemudian seakan-akan kalian beranggapan bahwasannya ya udahlah nggak dimaafin nggak apa-apa, yang penting aku udah berusaha minta maaf, dosaku udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak aja. Yang perlu kalian tahu bahwasannya berdosa kepada Allah dan berdosa kepada manusia itu sungguh sangat berbeda. Kalau kepada Allah, Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun kalau manusia tidak semudah itu. Hati-hati dengan orang yang terzalimi karena dia memiliki dua privilege yang sangat besar sekali. Yang pertama, dia berhak untuk tidak memaafkan kesalahan kalian dan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Itu bisa dan boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, dia berhak dan dia boleh untuk mendoakan keburukan kepada orang yang telah mendoliminya. Hah? Emang boleh doakan keburukan untuk orang lain? Tentu boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa 148, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man dzulima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang buruk kecuali keluar daripada lisan orang yang terdolimi. Karena teman-teman, doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang terdolimi itu manjurnya luar biasa. Jadi kalau emang benar-benar orang itu didolimi, misal kalian mendolimi seseorang, dia berhak menuntut kalian di akhirat dan dia berhak tidak memaafkan kalian dan dia berhak juga dan diperbolehkan untuk mendoakan keburukan kepada kalian. Tapi memaafkan dan mengikhlaskan adalah jalan yang lebih indah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, Allah mengatakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dia itu memaafkan dan masih tetap berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepada
kepada dia, orang yang telah mendolimi dia, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar sekali. Maka buat kalian yang masih suka berbuat zalim kepada manusia, segeralah bertobat kepada Allah dan benar-benar meminta maaf sampai benar-benar dimaafin. Karena kalau tidak, mereka yang engkau dolimi akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah, dan itu akan sangat merepotkanmu kelak di akhirat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.